Assalamualaikum, selamat malam. Kita ketemu lagi di Gria Pasulukan Sumedang, di mana di sini sudah berkumpul teman-teman atau saudara-saudara rohani dari berbagai daerah. Ada saudara dari Bandung, Bapak Iwan, Okil, sama Pak Idin. Begini, saya pernah membaca suatu hadis dengan bunyi seperti ini. Setelah dekat satu masa, ulama itu sejelek-jeleknya makhluk di kolong langit itu ulama su. Nah, yang saya tanyakan apa sih yang dimaksud dengan ulama su? Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang bisa menjawabnya. Silakan, mungkin Pak Okil atau Pak Idin atau Pak Iwan yang mau duluan. Naon Pak, yang ulama su? Apa itu ulama su? Saya tahu ya, mungkin begini pandangan bagi saya. Ulama itu kan harusnya dia itu menjadi figur publik ya, figur publik di mana dia itu memberikan suatu informasi atau arahan atau petunjuk, yang mana informasi atau petunjuk itu mengarahkan kepada sesuatu yang sudah dia lakukan begitu, bukan sekedar teori. Nah, itu satu. Keduanya, apa yang disampaikannya, apa yang diinformasikannya tentang apa. Karena mungkin ulama itu menurut saya itu dia itu sebagai publik figur yang boleh dikatakan guru atau yang punya ilmu lebih dan semacamnya lah. Nah, dalam hal ini kenapa di situ ada istilah ulama su? Nah, itu dijelaskan dalam hadis ya, hadis riwayat ya, hadis riwayat Bukhari ya kalau nggak salah. Nah, ulama sa itu jelas disiratkan di situ bahwa menurut saya ulama su itu yang hanya mengutamakan sisi dunia. Sisi dunia itu apa? Ya, sisi dunia itu segala macamnya tentang misalnya rezeki, kesehatan, kebahagiaan. Itu yang tujuannya ya untuk dunia saja. Tidak ada menyentuh sedikit pun sisi yang ruhaninya atau akhiratnya, seperti itu. Harusnya kan kita nyambung lagi kan ke hadis kejarlah akhirat maka dunia mengikut. Yang namanya mengejar akhirat berarti kan ada yang dikejar, akhiratnya tuh ada gitu. Ini malah kebanyakan itu yang mereka katakan itu akhiratnya nanti, teori gitu ya, teorinya seperti itu. Nah, ketika yang disampaikan tentang dunia, tentang cara mencari rezeki ini, baca doa ini, ingin bahagia baca ini, ingin sehat baca ini, ingin jodoh baca ini. Oh, yang diajarin tentang itu saja. Padahal kalau kayak gitu mah, misalkan kalau ingin jodoh atau ingin perempuan cantik, tinggal ke pangwenya bareng gitu lah. Eleh lah. Nah, sebetulnya kan ulama itu yang harus menitik beratkan kepada sisi akhirat, mengarahkan, menunjukkan akhirat itu apa. Terus kalau misalkan akhirat itu suatu dimensi, untuk memasukinya kan mesti ada gerbangnya, ada gate-nya gitu. Nah, kok nggak ada itu ulama sampai saat ini yang saya simak, saya amati, nggak ada satupun yang menunjukkan di mana itu gate-nya, portal akhirat itu. Mungkin seperti itu, sedikit unek-unek dari saya. Barangkali Pak Iwan atau Pak Idin bisa menambahkan atau sedikit punya ada gambaran pengalaman yang tentunya bukan sekedar cerita ya, yang menunjukkan gitu, seperti itu. Mangga.
Berarti banyak ya, hampir semua ulama-ulama sekarang apa betisnya cuman ke masalah duniawi gitu ya. Yang saya simak ya di sosmed seperti ulama yang lumayan cukup terkenal ya, banyak istilahnya followernya, itu saya amati yang itu aja, ke situ aja yang ditujunya itu ya tentang itu yang tadi saya sebutkan gitu, tentang kebahagiaan dunia ya, semacam itulah gitu. Ya saya ulangi lagi, tidak ada, saya belum menemukan ada ulama yang mengajarkan, mengingatkan, menunjukkan, mengarahkan gimana itu portal akhirat. Tentunya kalau ada portalnya kita bisa memasukinya. Tentunya kalau bisa memasukinya kan ada suatu apa ya namanya tuh syarat atau ketentuan yang mesti dilakukan. Kayak kita masuk apalah, kayak masuk perguruan tinggi aja kan kita mesti ada syarat ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Kalau kita nggak memenuhi syarat ya otomatis kita nggak akan bisa masuk ke itu perguruan tinggi. Apalagi ini akhirat gitu. Ya menurut saya yang akhirat itu sesuatu yang ya ada batasan ya, nggak bisa terjangkau lah gitu, seperti itu. Ya, silakan Pak Iwan, mungkin ada tambahan dari Pak Iwan Ya, tentang ulama masuk. Mungkin di sini saya akan menambahkan, meneruskan uraian dari Pak Rocky tadi mengenai ulama masuk yang ada di hadis ya itu. Hadis Riwayat Baihaqi. Riwayat Baihaqi ya. Saya mau menerangkan dulu yang disebut ulama, yaitu pemuka agama. Oh ya. Dan tentu namanya pemuka agama pasti ada pengikutnya atau jemaahnya. Di mana pemuka agama ini dia akan memberikan nasihat-nasihat atau spiritual, kerohanian untuk jemaahnya gitu. Ya. Tapi di dalam hadis itu menyatakan bahwa jelek-jeleknya makhluk di kolong langit ini adalah ulama itu gitu. Waduh, jelek sekali nih. Lebih jelek dari binatang nih Pak Iwannya. Ya mungkin nggak ini. Pokoknya makhluk lain. di dalam hadis itu menyebutkan begitu gitu. Bukan kita ya, bukan kita ya yang nyebutin ya. Iwan. Jadi begini ya, saya urai sedikit ya. Yang disebut ulama itu banyak gitu. Tapi yang namanya ulama yang asli, yang bagaimana diterangkan bahwa di akhir zaman itu Nabi kan itu warasatul anbiya itu kan Waris Nabi itu ya. Ulama warasatul anbiya. Itu yang asli mah disebutnya ulama bilah gitu. Ulama waris ya, dimana dia itu sebagai wasilah atau tali sambungan untuk kita sampai kepada Tuhan gitu. Jadi tidak menyatakan hanya ulama aja gitu. Mungkin kalau ulama sebatas sebagai ahli kitab itu banyak gitu yang menerangkan ilmu teori-teori nasihat gitu, tetapi dia itu tidak tersambung, tidak sampai gitu. Sedangkan ibadah kita tuh harus sampai kepada Rasulullah dan kepada Allah gitu. Secara keilmuannya mungkin benar ya. Secara keilmuan jasmaninya benar gitu. Ya, apa tapi yang kan disampaikannya itu benar gitu. Tapi Tapi kan karena tidak ada sambungannya, tidak ada wasilah. tidak ada Dan ayat. di mana ulama bila ini dia akan mengeluarkan nasihat atau membimbing seluruh manusia itu, seluruh umat itu beragama, berislam secara jasmani ruhani gitu. Jangan hanya jasmani aja gitu. Islam apa Ulama itu ya? bila itu berarti ulama yang telah beserta Allah ya. Ya iya, pasti Mungkin harus. setelah beserta Allah mungkin dia pasti tahu gimana cara jalan untuk beserta Allah itu ya, bukan cuma dongeng kan. Sebaliknya sekarang ulama kan ceramah cuma dongeng gitu ya. Saya ini ya di sini ya saya terangkan ya. Yang
disebut ulama bila itu adalah ulil amri minkum. Itu adalah ulama yang waris, yang sebagai tali sambungan ibadah manusia untuk bisa sampai kepada Allah gitu. Yang bertali wasilah. Bertali wasilah. Sementara kita di sini menerangkan wasilah aja untuk Masih ke kuburan ya. Iya. Yang wasilah itu betul. masih jarang, masih aneh gitu. Kok wasilah ke kuburan? Ya begitu kan. Jadi di sini kita bukannya mau menjelek-jelekan atau ini, wah itu ulama itu tidak. Silakan anda sendirilah yang menyeleksi, yang mencari gitu. Apa ulama yang kita ikuti itu mengajarkan ilmu jasmani ruhani? Apakah dia itu bertali wasilah sebagai wasilah untuk sampai kepada Rasul dan sampai kepada Allah, atau hanya sebatas teori, omongan, Doktrin ya. doktrin aja ya, dogma atau doktrin aja gitu. Mungkin itulah yang bisa saya tambahkan atau terangkan mengenai ulama su atau ahli kitab atau ya yang disebutkan di hadis tadi. Mungkin dari Bapak Idin nih ada yang lebih. Berarti itu ada kaitannya dengan apa Pak Iwan, satu hadis lagi itu Ya, akan muncul ya, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umum, disebut ruwabidah. ya. Ruwabidah. Nah, Itu mungkin nyambungnya ke situ ya. nyambung ya itu. Ya mungkin dari Pak Idin ada tambahan Wah, tentang pasti. ulama su. Ini Monggo silakan ahlinya. Romo. Ulama kalau nggak salah lengkap hadisnya gimana, akan tiba suatu Setelah dekat masa satu masa Islam hanya tinggal nama, akan datang suatu masa Islam hanya tinggal nama, Quran. Quran hanya tinggal tulisan, Masjid masjid kalian indah besar tapi kosong daripada hidayah, dan sejahat-jahatnya makhluk di bawah kolong langit adalah ulama su, gitu ya, Betul. kurang lebihnya ya, lengkap ulama su. Saya pernah baca keterangan yang dimaksud ulama su itu memang betul yang Pak Oki tadi bilang, itu ulama dunia yang hanya mengurusi dunia. Jadi bahkan disebutkan ulama jahat gitu. Ya maksudnya dia menyampaikan segala ceramahnya, menyampaikan segala pendapatnya, ujung-ujungnya dia hanya mencari kekayaan, kesenangan secara pribadi. Ya, jadi tidak ada sedikit pun untuk mengajak para jamaahnya itu untuk bisa mengenal Allah, menyadari untuk mengenal ya Allah. menuntun untuk bisa mengenal Allah, itu sama sekali tidak ada di situ. Mungkin Jadi mereka hanya juga merasa benar, merasa kenal Allah gitu ya. merasa Karena menurut kenal halu bukan kenal Allah. nyambung oge merenya karena sifat wujudnya. Iya. Ya. Jadi kalau menurut saya itu sih ulama yang disebut ulama sumeri memang ya. Apakah hadis tersebut sudah berlaku sekarang di zaman ini? Berlaku, udah seperti itu sekarang memang ya. Coba lihat masjid-masjid sekarang nggak tahu uangnya dari mana itu. Besar-besar, mewah-mewah, Hadis megah. Baihaqi ya. Kalau nggak salah ya hadis riwayat Baihaqi. Ya, Itu ya pemuka Quran hanya tinggal tulisan, memang betul nggak ada sekarang, jarang sekali yang betul-betul bisa mengupas apa dalam isinya Quran itu yang sebenarnya. Bahkan kita sebagai bangsa Indonesia jarang sekali baca Quran itu, baca
tafsirnya, artinya, malah bahasa Arabnya yang konon setelah dibaca pun nggak ngerti. Untuk apa? Nah kalau dipikir lagi nih ya, ya sebagai ya boleh lagi candaan ini. Padahal Rasulullah Muhammad tidak mengajarkan baca Quran ya. Belum ada. Bagaimana mau mengajarkan, orang belum ada kan? Ada tulisan belum. Iya. Belum dibukukan. Baru tidak memerintahkan lagi kan untuk dibukukan. Bahkan setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar pun sama, tidak menyuruh dan tidak untuk dibukukan. Tapi kesini ya berarti itu kan produk, walaupun memang itu dari diambil dari beberapa riwayat Nabi bersabda gitu ya, mungkin dari para rawi-rawi terdahulu. Cuman yang jadi catatan, Nabi Muhammad itu tidak memerintahkan bukan gitu. Bagaimana memerintahkan untuk dibaca, memerintahkan dibukukan aja enggak gitu. Tapi zaman sekarang kok bangga gitu, makanya wajar turun ini ada hadis mengatakan Quran hanya tinggal tulisan, masjid-masjid mewah besar-besar tapi kosong dari hidayah. Nah yang ngerinya itu kosong loh. Kalau sedikit mungkin masih ada, ini kosong dari hidayah, berarti tidak ada sama sekali. Itu izin sebentar ya. Al-Quran itu dibukukan semenjak zamannya Utsman bin Affan gitu. Atau sejak zaman Khalifah Utsmani, itu karena keperluan pada zaman itu gitu Pak Idin. Jadi semenjak ya sahabat Utsman barulah itu dibukukan gitu. Bahkan Al-Quran yang versi Utsman bin Affan tuh sekarang mungkin keasliannya yang versi itu sudah tidak ada mungkin. Ya tapi dibukukan Al-Quran itu semenjak zamannya Utsman bin Affan. Utsman ya. Nah itu kondisional Pak Iwan. Pada waktu itu banyak penghafal Quran meninggal pada perang itu. Iya. Perang. Mungkin itu niatnya pastinya baik lah. Iya. Utsman itu ya. Baik. Agar tidak hilang. Iya. Apa yang telah Nabi sampaikan. Ya, risalah. Tapi bukan berarti juga harus dihafal-hafal sebetulnya. Iya. Iya. Dan jelas itu dalam satu hadis itu kan Nabi waktu membaca Quran kan dia nggak bisa ikro ma'ana bikori sampai 3 kali itu baca ya apa yang dibaca emang nggak ada tulisan bacaan hurufnya itu kan, berarti Quran yang benar-benar asli itu ya firman Allah langsung itu yang kodim itu ayat tidak berapa huruf tidak bersuara mungkin itu. Nah, mungkin ini masuk lagi ulama su-nya itu yang ngeri ya, ulama su itu. Makanya banyak ya kalau saya lihat itu Quran itu sebagai teguran kepada ahli kitab gitu ya. Banyak sekali itu. Dan saya agak berpikir gitu, jangan-jangan ulama su yang dimaksud itu ahli kitab gitu. Saya juga itu karena tegurannya di Quran Mushaf itu banyak sekali itu. contohnya itu surat Al-Bayyinah ayat 6 memperingatkan itu tuh ahli kitab itu kan. Ya mungkin Kang Teguh ada tambahan. Nah Kang Teguh ini anak muda milenial. Mau ngopi Kang Teguh. Terkait dengan ulama su ya. Wangi. Berhubungan sekali. Kita di sini yang menyadari akan kondisi bahwa tidak semua ulama itu adalah ulama yang bisa mengajarkan kita tidak tahu. Dan ternyata banyak riwayat dari Musab itu bahwa ada ulama su ya. Ulama su itu ulama yang sesat lagi menyesatkan. Di mana dia itu mempunyai ilmu tapi hanya untuk kepentingan dunia.
selain itu apa yang dia bicarakan tentang agama itu hanya untuk popularitas ya. Dan memang gambaran sekarang itu seperti itu kan. Nah, selain itu mereka itu menafsirkan sesuatu dengan hawa nafsu biasanya, seperti membicarakan tentang yang apa enak-enak gitu. Kalau istilah lain Kenyamanan. itu ya memberi Keduniawian. keduniawian. Menggiurkan, Nah, dan itu tuh menawarkan kenyamanan. tanpa disadari orang-orang yang memang kesadarannya belum meningkat atau di bawah sadar itu mereka itu terhipnotis lah gitu, terdoktrin, sehingga itu tuh dianggap benar gitu. Padahal seharusnya ya kita mencari ulama atau tokoh agama itu yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Kalau sekarang kan banyak popularitas, banyak-banyakan jamaah gitu kan. Nah, dan banyak sekali ya kalau kita perhatikan di luar sana. Jadi ngeri aja ya udah Ngeri. zaman ini Zaman ya ini sekarang udah ya. Sangat. Memang udah kena itu hadis itu ya di zaman sekarang ini. Maka bila ya mencari seorang ulama itu ya harus benar-benar dipertimbangkan, jangan asal ikut-ikutan karena ini pengajiannya enak, ini pengajiannya Sesuai selera. sesuai selera, tidak bisa begitu gitu, karena itu kan sebetulnya nanti apakah dia itu akan bisa menyampaikan kita menuju mengenal Allah, itu sih poin. Itu sudah jelas. Banyak sekarang penceramah kebanyakan kan apa ketawa-ketawa gitu kan, lawak, canda, itu kan bukan lucu-lucu itu. Banyak tuh yang membicarakan rumah tangga tentang orang lain, pahala, amal, bidadari, padahal kan itu belum tentu mereka buktikan sendiri. Bahkan Tapi itu diidolakan ya. Iya, betul. popularitas. Bahkan yang terbaru itu ada salah satu ya bisa dikatakan tokoh agama itu menjual doa. Macam mana itu? Bisa request. Masya Allah. Ada ngepet apa putih. Putih. Udah sangat jauh ya sekarang ya. Itulah ulama sulit. Ya betul, jadi sangat ngeri sekali gitu di sini. Kita hidup di dunia kan kita pasti ada asal usulnya ya. Kita itu di dunia tuh ngapain? Cuman sementara gitu. Berapa lama sih hidup di dunia? Masa mau mempertaruhkan hidup yang lama gitu, yang selamanya dengan yang hidup yang paling lama juga 100 tahun itu bosan gitu ya. Bisnis para reot itu yang paling lama. Cuman kalau misalkan setelah itu mati, hanya kenal Allah gitu ya, karena tidak ada yang menunjukkan. Kita nggak ketemu dengan ulama yang benar-benar waris. Nah, mungkin di sini ulama yang waris itu yang seperti apa dan kenapa yang harus yang waris? Karena menyambung tadi mungkin pembandingnya atau apa ya? Sebagai rivalnya ulama su itu kan ulama dunia itu kan mesti yang ulama akhirat ya. Ya. Nah, ulama akhirat itu yang kayak gimana itu bisa dijelaskan mungkin sedikit banyak nanti akan memberi suatu informasi atau pencerahan kepada misalnya halayak juga supaya lebih berhati-hati dalam belajar ilmu agama. Seperti itu mungkin Pak Iwan ya. Iya Kalau betul. misalnya harus disampaikan pada saat ini kriteria dan sebagainya itu mungkin harus ada lah gitu. Ulama su dengan ulama yang waris atau ulama akhirat itu seperti apa? Mungkin tadi ulama su itu mungkin lebih cenderung ke duniawian. Nah kalau ulama yang Waris. yang bukan su gitu ya. Iya, Ulama bukan yang su mesti yang waris. Nah, kenapa harus waris? Gitu. Kalau ulama yang nggak waris bagaimana? Seperti itu Pak Iwan. Ya Pak Rocky, yang namanya ulama bila, ulama waris, tentu
itu ulama yang bisa menghantarkan ya, bukan menghantarkan kita dengan bimbingannya untuk bisa sampai ke yang maha ruhani gitu. Jadi menghantarkan itu nganternya, nganterkan ya. Yang membimbing gitu, mengajarkan. Jadi ulama pas ya. Ulama bila itu yang diberi petunjuk, yang memberi petunjuk dan menunjukkan kepada kita gitu. Itu berarti sudah beserta dengan Allah. Ya sudah, yang sudah beserta dengan Allah. Memang susah, memang sulit. Ya. Tapi ya kita harus berusaha. Harus Ciri-cirinya mencari. yaitu itu. Jadi ulama yang tersambung, yang sebagai tali wasilah untuk kita bisa berhampir ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam pengajaran, risalah-risalahnya, bimbingannya itu bisa menghantarkan kita. Gitu. Jadi mungkin ini saya bisa nyambung juga ke ayat yang lain ya tentang wasilah. Boleh. Jadi yang pernah saya baca itu ayatnya demikian. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, itu baru untuk mendekatkan diri gitu. Kan berarti di situ ada upaya gitu, ada proses upaya, ada proses ikhtiar gitu. Nah, kenyataannya sekarang itu pada berikhtiarnya mencari gitu. Dan menurut pandangan umum, wasilah itu semacam apa ya, tawasulan kayak seperti itu. Padahal wasilah itu satu metode berarti ya. Iya. Satu metode yang istilahnya betul-betul runut dan nurutnya itu tepat gitu, tepat sasaran gitu, enggak ngambang dan enggak sebagainya. Harus ilmiah juga. Ilmiun amaliyun ya, harus ilmiah, masuk logika yang logik ya, nalar sehat juga bisa dibuktikan seperti itu amalia. Seperti itu mungkinnya ya harus nggak mungkin lagi ya harus itu gitu. Ya itu mungkin bisa dirunut Pak apa tentang sebenarnya apa sih itu wasilah ya. Kan di dalam Quran ayat surat Al-Maidah ayat 35 kan disebutkan situ wabtagu billahi wasilah. Nah, carilah jalan cara agar bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Nah, wasilah itu apa? Tali penghantar yang satu ujungnya dipegang sama Allah, ya. Ujung satu lagi dipegang ada pada kekasihku Allah. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah kan? Ya. Sekarang zaman ini kan nggak ada lagi yang disebut Rasulullah. Ya. Nah, ada pewarisnya. Anggapannya. Iya. Ulama warasatul anbiya yang di Al-Kahfi 17 itu disebut waliyam mursida. Harus yang waris. Betul, yang waris. Nah, gini. Tadi dibilang apa di ayat itu carilah wasilah. Ya. Berarti itu kalau kita kaji ya, itu kalimat perintah. Betul, ya. Dicari. Berarti sebetulnya wasilah itu tidak bisa datang dengan semena-mena gitu ya. Harus dicari. Kita mencari ya. Ya nggak mungkin lah misalnya timba nyamperin saya sumur nyamperin timba gitu. Berarti memang harus dicari ya. Nah, ini ada ada kisah zaman Sayyidina Ali. Dia berbicara langsung sama Nabi Muhammad. Dia berbicara begini, ya Rasulullah, bagaimana caraku untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah? Ada itu. Ada itu hadisnya itu. Nah, jawaban Rasulullah apa? Hai Ali, duduklah kau dekat denganku, tempelkan antara lututmu dengan lututku, pejamkan matamu, tekuk lidahmu ke atas, kau ulangi apa yang aku ucapkan. Nah, Muhammad mengatakan La ilaha illallah 3 kali, diulangi sama Sayyidina Ali tapi sebagai kolbu, nyebut dalam hati la ilaha 3 kali. Nah, dari itu baru Muhammad bertanya, apa yang kau dapat dari itu Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, Ra'aitu Robi bi aini kolbi wa qultu la saka anta Allah. Apa itu artinya? Aku yakin tiada lagi aku keraguan, kulihat Tuhanku dengan mata kolbuku,
tiada aku ragu, engkaulah Allah, Allah, Allah. Berarti Sayyidina Ali melihat yang di depannya siapa? Allah, Nah, bukan. Nabi Muhammad. Nah, Tapi di kolbunya dilihat dari kalbu. Itu apa namanya? Beat. Betul kan? Beat itu. Berarti cara pertama kali untuk kita mengenal Allah, ya harus beat dulu lah. Nabi Muhammad kan tidak mengajarkan, hai Ali, kau salat. Hai Ali, kau baca Quran. Hai Ali, kau salawatan. Hai Ali, kau zikir. Enggak kan? Tapi kan beat itu, masukkan dulu itu caranya. Ya kan diperintahkan itu di dalam Al-Maidah 35 kan. Carilah jalan caranya, itu caranya yang awal itu. Jelas itu. Seorang Nabi Muhammad saja mengajarkannya itu. jadi sangat jelas sekali bahwa tadi yang dikupas di awal, apa sih itu ulama masuk, hadisnya ada. Ya, jelas. Nyambung ke surat apa tadi yang mencari wasilah, Al-Maidah, nyambung lagi ke riwayat yang barusan disampaikan sama, itu semuanya nyambung, berkaitan ya. Jadi ya disinilah mungkin kami di Tarekat Naksabandiyah ini yang sedang mendalami itu proses ngaji, ngasah jiwa, memperdalam sisi ruhani. Seperti itu mungkin Jaka, Pak Iwan, Pak Idin, Billy Teguh, aya nu bade disampaikan deui. Mangga aya tambahan. Silakan untuk panjang. Lebih jam 12 malam. Ya, udah hanet ya. Ya, ini semua yang saudara sampaikan memang ya sikap kita untuk mengenal Allah, apakah kita bisa sendiri? Ya, kita harus mencari wasilah gitu. Nah, Sebelum lagi nih ke ayat yang lain, pasti ini nyambung ke ayat yang lain ini pasti nih. yang bisa menunjuki jalan cara praktek, bukan sekedar ikut-ikutan. Dan inilah pengajian itulah sekali belajar sia-sia. Nyambung lagi nih satu Boleh. satu ayat lagi nih. Yang boleh. Tidak mungkin ya tadi nyambung lagi ke ayat apa Asy-Syura 51 ya. Dua. Enggak, yang 51-nya. Gimana? Dan sangatlah tidak dan Patut. tidaklah patut bahwa Tuhan atau manusia akan berbicara langsung dengan Allah gitu kan, kecuali lewat sihir, lewat wahyu atau lewat utusan. Betul. Jadi mungkin Itu no way. nyambung semuanya. Intinya begini ya, untuk singkat waktu. Mudah-mudahan. Jadi kita jelas ya dalam hadis para ulama itu disebutkan awaludin ma'rifatullah. Awal-awal kita beragama harus mengenal Allah. Nah, berarti tugas juru dakwah seharusnya kalau tidak mengenal Allah tidak beragama. tidak beragama. Karena awaludin tidak Iya kan disebutkan awaludin Awaludin tidak awal mengetahui, agama ya, mengenal Allah. Berarti sebelum mengenal Allah belum beragama. itu dibalik Berarti ya. nggak usah dibantah ini ya. Dibantah. Intinya begini mungkin seharusnya ya tugas juru dakwah itu mengenalkan umat cara mengenal Allah, bukan bicara tentang agama, tentang apa membahagi keluarga, Gitu ya. membahas surga dari itu kan masih jauh. Kang Jaka, kalau ulama yang belum kenal Allah Itu ulah masuk jelas. belajar Nah, ke mana itu. Pak? Paidin. Belajar ulama dulu ke sini. Biar dulu kenal Allah baru menyampaikan, karena ilmunya mah sudah cukup ya. Ilmu pengetahuan Bagaimana mau mengajarkan, menuntun mengenal Allah? Dianya sendiri Tidak kenal. mengenal Allah. Nah, Tersamu. makanya mungkin ini Ngeri ya, tambahin, ngeri. Pak Jaka. Nah, bagi yang ilmunya sudah mumpuni, karena yakinlah ilmu pengetahuannya mah kita oge kebaca kabeh gitu nya, tahu kabeh, tapi tidak kenal jeung Allah. Nah, kumaha heula menuju heula kenal Allah, lengkap lah ilmu pengetahuan atanya. Yang gitu. Ya, Ya mungkin bisa ya
mengarahkan ya. Ya intinya mungkin gini ya, sebagai penutup saya akan merangkum dari semua jawaban-jawaban para saudara-saudara di sini. Berarti ulama su itu sudah terjadi saat ini ya. Ulama-ulama su itu banyak, mungkin sekarang hampir semuanya ulama su. Nah, itu berbahaya menurut pengalaman saya dari hadis, bahaya itu. Betul. Jadi mereka itu menafsirkan Quran dengan akal, betul kan? Itu fitnah mereka itu. Berarti jelas disebutkan situ ulama-ulama masuk, ulama sesat, menyesatkan. Nah, yang artinya menyesatkan itu apa yang mereka sesatkan? Yaitu mereka menafsirkan Quran itu kan firman Allah, tapi kok ditafsirkan dengan akal. Nah, sedangkan satu akal saja pemahaman berbeda-beda. Makanya sekarang jelas banyak yang debat tentang agama. Untuk para saudara-saudara semua, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin terasa tidak enak mungkin. Tapi itu kenyataannya emang seperti itu. Ya, sebagai penutup kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.